Bab 1918. Bisakah menerima satu pedangku? 1. Pembunuhan instan. Semua orang di tempat tercengang. Tetua ini adalah orang suci. Meskipun hanya orang suci tingkat rendah, tetapi itu juga adalah orang suci. Dibunuh begitu saja. Yang paling penting adalah, banyak orang yang tidak melihat bagaimana tetua mati. Pedang terlalu cepat. Di langit, pria berpisau dari Small Cave menoleh ke arah Miley, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tussle juga melihat ke arah Miley dan sedikit terkejut. Pedang Miley barusan benar-benar sangat cepat, begitu cepat sehingga dapat mengancamnya. Tidak sederhana. Di bawah, Miley menengadah menatap Tussle dan tersenyum, "Saudara Wang, kita bertemu lagi." Tussle tersenyum dan berkata, "Pedang saudara Ye sangat cepat ya." Miley menggelengkan kepala dan tersenyum, "Bukan pedangku yang cepat, tetapi karena orang suci Small Cave ini yang terlalu mengalah." Mendengar kata-kata ini, wajah para Master Small Cave langsung menjadi masam. Ini adalah penghinaan terhadap Small Cave. Dalam kegelapan, seorang pria paruh baya tiba-tiba berbisik, "Anak ini, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya." Orang yang berbicara itu adalah pemimpin istana Dewa Spiritual Agung, Jericho. Di sampingnya adalah ketua istana Balai Penegakan Hukum, Heavan. Heavan menatap Miley dengan sedikit ketakutan di matanya, jauh lebih kuat. Kecepatan pedang Miley barusan membuatnya sedikit takut. Jericho tiba-tiba menambahkan, dendam antara dia dan Small Cave semakin lama semakin besar. Heavan berkata, "Tetapi dia sama sekali tidak peduli, sepertinya latar belakang orang ini tidak sederhana." Jericho berkata dengan lembut, "Kita lihat saja apa yang akan terjadi." Tepat pada saat ini, seorang tetua berambut putih tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Miley. Begitu tetua berambut putih ini muncul, ruang hampa di sekeliling sedikit bergetar, kemudian sedikit demi sedikit menjadi ilusi. Orang suci tingkat tinggi. Tetua berambut putih menatap Miley, "Miley, apakah menurutmu orang-orang di belakangmu bisa melindungimu?" Miley tersenyum dan berkata, "Bukankah kalian akan bertarung hari ini? Bagaimana jika kalian bertarung dulu? Selesaikan masalah antara kita setelah selesai bertarung." Saat ini, Tussle yang berada di samping tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apa yang dikatakan saudara Ye sangat benar." Sambil berbicara, dia menatap tetua berambut putih, "Pak Tua, ayo kita bertarung lebih dulu." Wajah tetua berambut putih tanpa berekspresi, "Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya." Sambil berbicara, dia menatap pemuda yang berada di sampingnya, "Sisi, bunuh dia." Pemuda itu berjalan perlahan ke arah Tussle, tangan kirinya perlahan-lahan bertumpu pada gagang pisaunya. Di kejauhan, suara ketua paviliun perang, Rhaegar, terdengar di kepala Tussle, "Jangan gegabah." Tussle tertawa terbahak-bahak, "Ayo." Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba melompat ke depan dan melemparkan tinjunya ke arah pemuda itu. Bum-dum. Tinju ini mengayun seperti sambaran petir, seluruh kota bintang kuno langsung mulai retak. Di dalam kota, banyak orang yang terkejut. Dan Ladia yang berada di samping Miley langsung menjadi pucat, dia segera menoleh untuk melihat ke kanan. Miley mengusap kepala kecilnya dengan lembut, "Kakakmu akan baik-baik saja." Ladia memegang tangan kiri Miley dengan erat, berkata dengan suara gemetar, "Kakak Miley, sangat menakutkan." Miley melihat ke langit. Bagi orang-orang di Star Territory ini, pukulan Tussle telah melampaui pengetahuan mereka. Sementara di langit, pria bernama Sisi terlihat sangat tenang dalam menghadapi pukulan Tussle. Ketika pukulan Tussle datang kepadanya, dia tiba-tiba melangkah maju dan menghunus pisaunya. Pisau ini secepat kilat. Boom.
Seiring dengan ledakan cahaya pisau, di bawah tatapan semua orang, Tusel mundur ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Melihat adegan ini, Mile di bawah mengerutkan keningnya. Pria berpisau yang bernama Sisi ini telah mencapai alam rendah ilmu golok. Bukan hanya itu, dia juga adalah alam orang suci tingkat tinggi. Tepat pada saat ini, Ketua Paviliun Perang, Rhaegar, muncul di atas langit. Begitu Rhaegar muncul, tetua berambut putih dari Small Cave juga muncul. Rhaegar terus menatap Sisi dengan ekspresi muram di wajahnya. Tetua berambut putih berkata dengan lembut, "Kenapa? Baru satu putaran pertandingan, kalian Paviliun Perang sudah tidak bisa bertahan dan menggertak yang kecil dengan yang besar." Rhaegar menatap tetua berambut putih, hendak berbicara. Tusel di samping tiba-tiba berkata, "Ketua Paviliun, aku tidak apa-apa." Rhaegar berkata dengan serius, "Orang ini tidak sederhana." Tusel tersenyum dan berkata, "Lalu kenapa? Aku, Tusel, tidak takut pada siapapun di generasi muda." Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Boom! Seberkas bayangan langsung menuju ke arah Sisi. Dalam sekejap, ruang hampa di depan Sisi langsung terbakar. Dan saat ini, mata Sisi perlahan-lahan tertutup. Ketika Tusel muncul beberapa kaki di depannya, dia tiba-tiba menghunus pisaunya. Cit! Cahaya pisau menyembur dengan dahsyat. Boom! Tusel mundur lagi sejauh ribuan kaki. Telah dikendalikan. Melihat adegan ini, wajah Rhaegar yang berada di samping langsung masam. Tusel dikendalikan 2 kali berturut-turut. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Jika Tusel mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Paviliun Perang. Di samping, tetua berambut putih Small Cave tiba-tiba tersenyum sinis, mengejek dan berkata, "Kenapa, Ketua Paviliun Zoo tidak percaya diri dengan jeniusmu sendiri?" Wajah Rhaegar sangat muram. Dan tepat pada saat ini, Tusel tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Ini belum berakhir." Selesai berbicara, dia tiba-tiba naik ke udara dan sebuah tinju dengan momentum yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya. Momentum tinju ini seperti tsunami yang langsung menuju ke arah Sisi, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya. Di kejauhan, ekspresi Sisi tetap tenang. Saat momentum Tusel datang beberapa kaki di depannya, momentum pisau yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Cit! Di depan mata semua orang, momentum pisau itu langsung menghancurkan momentum tinju Tusel. Momentum pisau sekuat bambu dan ledakan langsung ke Tusel. Di kejauhan, kilatan energi jahat melintas di mata Tusel. Dia melemparkan pukulan yang dahsyat. Boom! Momentum pisau langsung hancur dalam sekejap, dan saat ini, sebuah cahaya pisau berkilat. Cit! Bersambung. Bab 1919. Bisakah menerima satu pedangku? 2. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Sisi sudah muncul di belakang Tusel, tangan kanannya memegang pisau dan perlahan-lahan memasukkannya ke sarung. Dan di belakangnya, ada jejak pisau yang dalam di dada Tusel. Dikalahkan. Saat melihat adegan ini, tempat kejadian tiba-tiba menjadi hening. Setelah hanya 3 putaran pertarungan, Tusel dikalahkan. Siapa sebenarnya Sisi ini? Semua orang di tempat memandang Sisi dengan rasa penasaran di mata mereka. Tepat pada saat ini, tetua berambut putih di kejauhan tiba-tiba berkata, "Sisi, bunuh dia." Tusel saat ini telah dikalahkan, tetapi tidak mati. Mendengar perkataan tetua berambut putih, Sisi itu segera berbalik dan langsung menghunus pisaunya. Rhaegar hendak bertindak tanpa memikirkan apapun, tetapi pada saat ini, tetua berambut putih yang berada di samping tiba-tiba tersenyum sinis, ingin menyelamatkan.
Kamu terlalu banyak berpikir. Setelah suara itu terdengar, dia langsung menghilang di tempat. Boom. Rhaegar dihentikan. Dan saat ini, Sisi sudah muncul di belakang Tussle. Bagaimana mungkin Tussle saat ini dapat melawan Sisi? Dan pada saat kritis ini, mata Sisi tiba-tiba sedikit menyipit, dia berbalik dan menebas. Boom. Sebuah cahaya pisau hancur dan Sisi mundur sejauh ratusan kaki. Setelah Sisi berhenti, dia menatap Mile, orang yang baru saja menyerang adalah Mile. Mile berjalan ke hadapan Tussle, dia melirik Tussle, bagaimana perasaanmu? Tussle sedikit bingung, aku kalah. Mile menepuk pundak Tussle dengan ringan. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi Akademi Penelitian Militer. Jangan khawatirkan hal itu. Tussle terdiam. Mile menatap Tussle, tidak mampu mengakui kekalahan. Tussle langsung berkata, tentu saja aku, Tussle, mampu mengakui kekalahan. Mile tersenyum dan berkata, baguslah jika mampu mengakui kekalahan. Tussle menambahkan, tetapi aku sudah kalah. Kamu membantuku, maka aku tidak mampu mengakui kekalahan. Mile mengedipkan mata, aku tidak membantumu. Tussle mengerutkan kening, saudara Ye, kamu. Mile tersenyum dan berkata, aku masih memiliki dendam terhadap Small Cave. Sekarang, aku akan menyelesaikan dendam dengan mereka. Jadi, aku tidak termasuk membantumu. Mendengar hal ini, ekspresi Tussle sedikit rumit, saudara Ye, kamu. Tepat pada saat ini, Rhaegar yang berada di samping tiba-tiba berkata, masih tidak berterima kasih kepada teman kecil Mile. Tussle ragu sejenak, kemudian berkata, terima kasih banyak. Mile tersenyum dan berkata, kita adalah teman, tidak perlu begitu sungkan. Teman. Tussle melirik Mile, kelak aku pasti akan membalas jasa saudara Ye hari ini. Mile tersenyum, kemudian menoleh dan menatap tetua berambut putih di kejauhan, tersenyum dan berkata, bukankah kalian ingin membunuhku? Sekarang aku ada di sini. Tetua berambut putih terus menatap Mile, Sisi, bunuh dia. Sisi. Pria berpisau menatap Mile, selanjutnya, dia langsung bergegas keluar. Secepat kilat. Tetapi selanjutnya, Sisi langsung mundur sejauh ratusan kaki. Semua orang di tempat tercengang. Apa yang terjadi? Di samping, wajah tetua berambut putih menjadi masam. Pedang Mile lebih cepat dari pisau Sisi. Terdapat jejak keseriusan di mata Sisi, pedang yang sangat cepat. Mile tersenyum dan berkata, ayo lagi. Sisi hendak menyerang, tetapi saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, begitu pisaunya dicabut, sebuah pedang ditusukkan tepat di antara alisnya. Pembunuhan instan. Di tempat kejadian, wajah semua orang berubah. Terlalu cepat. Tidak ada yang rumit tentang hal itu, hanya cepat. Sisi saat ini belum mati, tetapi jiwa dan kesadarannya telah dikunci oleh pedang Mile. Pedang terbang penentu jiwa. Dia menggabungkan pedang terbang dengan pedang penentu jiwa. Tepat pada saat ini, tetua berambut putih tiba-tiba berteriak dengan marah, lancang. Sambil berbicara, dia hendak menyerang, dan tepat pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dia mencoba menghindar, sebuah pedang ditusukkan langsung ke kepalanya. Cit! Aliran darah memercik keluar dari bagian belakang kepalanya. Semua orang di tempat tercengang. Termasuk tetua berambut putih itu sendiri. Dia adalah orang suci tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa terbunuh dengan satu pedang? Di tempat kejadian, mata semua orang penuh ketakutan. Termasuk Rhaegar dan yang lainnya. Pedang Mile benar-benar terlalu cepat. Pisau Sisi juga sangat cepat, tetapi di depan pedang Mile, itu seperti anak-anak, kecepatan keduanya sama sekali tidak pada tingkat yang sama.
Saat ini, Mile sudah berjalan ke hadapan Sisi. Sisi menatap Mile dan tidak berbicara. Tepat pada saat ini, sebuah suara cemas tiba-tiba terdengar dari langit di kejauhan. Saudara Ye, dia berasal dari tanah makam dewa, dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh. Mile menoleh dan melihat, seorang wanita sedang merobek ruang hampa dan datang. Orang yang datang adalah Layla. Di samping, tetua berambut putih yang masih hidup juga berkata dengan suara tegas, Mile, dia berasal dari tanah makam dewa, jika kamu membunuhnya, bahkan aturan hukum tertinggi juga tidak bisa melindungimu. Mile tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Cit! Kepala Sisi itu langsung terbang keluar. Langsung dimusnahkan. Mile menoleh dan menatap tetua berambut putih, tanah makam dewa. Bisakah menerima satu pedangku? Tetua berambut putih tercengang. Bersambung.